Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana penerapan riset keyword dan cara penulisan artikel pilar. Ini sangat penting karena sebagai bentuk efisien sekaligus bagaimana cara kita mengefektifkan satu artikel bisa menggait atau menjaring beratus-ratus bahkan beribu-ribu visitor ya dalam satu postingan saja. Dan kita akan mulai dari riset keywords. Jadi teman-teman yang saya hormati, sebenarnya sudah sejak awal kita tekankan ini bahwa perbedaan artikel SEO dan artikel pada umumnya itu ada di riset keywords. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita nulis asal-asalan ya, itu mau artikel kita 100 atau 1000 ya, suatu saat pasti akan turun juga ya visitornya kalau website kita nggak punya branding sama sekali ya. Kecuali media ya, sudah beda, dananya juga beda. Tapi kalau kita sebagai pemula, ini ilmu SEO ini sangat membantu banget buat kita mendapatkan visitor yang tetap. Nah, bagaimana caranya? Kita cek di sini. Misalnya dalam kasus ini, misalnya saya bisnis kursus bahasa Arab ya, makanya saya akan melihat nih kira-kira keyword apa yang cocok biar bisnis jasa saya lancar ya. Misalnya saya ketik di kursus bahasa Arab. Oke, kita cek di sini ya. Oke, kita akan lihat volumenya berapa. Volume keyword ini, dan baiknya keyword ini kita pakai enggak. Oh, nah ini ternyata udah muncul ya di sini 0. Nah, jadi ini ada pergeseran. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu, 1 tahun sampai 4 tahun yang lalu, itu keyword kursus bahasa Arab ini udah banyak yang cari, udah sekitar 1000 ke atas ya, bahkan sampai 3000-an ke atas. Tapi ya ada tapinya di era pandemi ini mungkin keywordnya bergeser. Nah, makanya kita harus cari yang volumenya ada banyak. Nah, coba kita lihat di kelas bahasa Arab. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi ada pergeseran atau perubahan keyword, perubahan kata dalam kata kunci. Itu memang benar adanya. Jadi yang sekarang banyak malah kata kelas bahasa Arab. Nah, itu ada beberapa indikasi. Yang pertama mungkin adanya kelas bahasa Arab dari kursus ke kelas. Ini mungkin karena musim pandemi ya. Jadi orang membutuhkan kelas secara online. Jadi bukan kursus. Kalau kursus kan identiknya dia tatap muka, bertemu langsung. Nah, kalau kelas lebih ke online. Nah, jadi kalau kita ketik online turunannya, ini kan utama ya 3 kata. Nah, ini ada 90 ya. 90 yang cari per bulan. Berarti kita pakai yang kelas bahasa Arab saja keyword utamanya, bukan kursus bahasa Arab karena keywordnya udah geser. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus riset keyword. Nah, teman-teman yang saya hormati, kita kembali ke masalah keyword utama. Misalnya 3 kata ini ya. Nah, kalau kita nanti buat judul, kasih long tailnya aja. Misalnya online ya. Kita fokus ke online. Nah, ini kan banyak banget. Ada online gratis. Kemudian bisa juga kita tambahkan tahun misalnya. Ya. Oke. Nah, fungsinya apa? Biar nanti artikel kita itu mudah naik. Jadi naiknya itu dari kanan dulu ya, dari kanan. Kalau dari sini kanan dulu, dari long tail dulu, baru yang short tail. Nah, ini sebenarnya ada di sini nih, bersertifikat. Nah, bisa kita jadi
kita gabungkan misalnya kelas bahasa Arab online bersertifikat 2021. Nah, seperti itu cara membuat judulnya. Ya, atau kursus bahasa Arab online terbaik bersertifikat 2021. Bisa juga. Nah, teman-teman, itulah keyword utama dan keyword turunannya kalau membuat judul long tailnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana satu kata kunci ini menjadi artikel pilar ya. Nah, coba teman-teman perhatikan ini di samping ini. Nah, sudah saya tekankan berkali-kali bahwa ini adalah LSI ya. Cara mencari LSI yang mudah itu lewat ini, keyword everywhere sama kita install keyword server. Oke. Nah, ini udah ada. Oke. Ini adalah semua LSI-nya. Nah, misalnya kita ketik lebih spesifik online. Nah, ini LSI-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana kata-kata ini bisa kita cantumkan di dalam artikel kita ya. Di dalam artikel kita. Nah, kita langsung ke contoh artikel ya. Jadi penerapan keywordnya ini bagaimana, kemudian cara membuat artikelnya gimana. Saya mengambil dari salah satu peserta kursus SEO offline ya, angkatan terakhir. Ini tulisannya bagus. Nah, misalnya gini. Nah, ini kan keyword utamanya kelas bahasa Arab ya, diwarnai merah untuk penanda aja keyword utama. Dan online ini adalah long tailnya. Kita bisa tambahkan bersertifikat 2001 atau terbaik. Nah, bisa gini. Jadi nanti keywordnya akan naik dari ini dulu, online bersertifikat dulu, terbaik ini, baru ke online, baru ketika nanti kita optimasi atau nunggu waktu, ini biasanya keyword 3 angka ini naik sendiri ya, 3 huruf ini ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini, dari yang terpanjang dulu, karena apa, ini saling berkaitan. Jadi kita nggak usah susah-susah cari judul sebenarnya ya. Google pun udah menyediain sebenarnya. Nah, yang ini warna merah ini keyword utama, diperhatikan ya. Ini density-nya hampir sama kan? 1. Nah, biasanya saya makainya sekitar 0,8 sampai 1%. Jadi kalau 300 kata ada 3 keyword, kalau 1000 kata ada 8 sampai 10 keyword. Nah, ini density. Ini rumus density dalam artikel SEO seperti ini di warna merah. Nah, yang hijau-hijau ini adalah LSI-nya. Misal LSI-nya kan kita udah taruh di sini nih. Nah, data-data LSI-nya misalnya ini. Nah, LSI-nya itu kita dapat dari ini. Dari samping-samping ini. Jadi nggak repot kan cara carinya. Bisa install keyword everywhere sama server ya. Nah, kita udah cek ini. Nah, ini kan semua LSI-nya ini kan ada pencariannya nih. Mas, pertanyaannya kalau LSI-nya nggak ada pencarian gimana? Nggak apa-apa. Karena itu masuk ke suggest ya. Walaupun suggest-nya nggak ada pencarian, tapi itu pasti per bulan ada walaupun cuma 1, 2, 3 ya. Nah, ini kan ada pencarian. Jadi kalau artikel kita ini isinya bukan hanya density yang utama ini, kalau density utama ini kan mungkin hanya 1 sampai 3 keyword ya, karena ini ada keyword utama, turunan ya, long tail. Tapi kalau kita memasukkan LSI, kita bisa sampai 10 bahkan ratusan, bahkan ribuan keyword yang masuk ke postingan artikel kita. Nah, ini. Jadi gimana kursus bahasa Arab Pare ini masuk dalam artikel kita ya. Nah, misal ini kursus bahasa Arab di Pare. Nah, ini kan implementasi dari ini. Nah, kursus bahasa Arab di Pare ya.
tempat kursus bahasa Arab. Mana lagi nih? Coba kita cari. Oke. Nah, ini tempat kursus bahasa Arab ya. Nah, jadi tetap sama ya, cara nulisnya ditulis secara manual dulu, ngalir. Editing pertama itu benahin typo dan lain sebagainya, baru yang kedua ini memberikan keyword-keyword LSI-nya ini dimasukkan ke dalam artikel kita. Ya. Ada baiknya lagi teman-teman udah membuat sebuah kerangka artikel dan itu nggak repot-repot nyantumin bahasa di sini, keyword-keyword di sini karena udah otomatis kan. Udah jadi rancangan artikel yang besar. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu bagaimana praktek atau penerapan cara riset keyword dan penulisan artikelnya ya. Jadi silahkan teman-teman explore. Ini bisa diwarnai beda untuk mempermudah aja, tapi kalau teman-teman udah ahli, udah terbiasa praktek, nggak usah diwarnai ya, nggak usah diwarnai. Nah, mungkin seperti itu ya penjelasan tentang riset keyword dan cara penulisan artikel pilar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.